والانتفاء والإفادة الصفات الحتى المسوق بلا إلا سنة رسول عمل بهما فأمر مرضات أصحاب ساكب أحسن خاتمة إن الموت شفينا رسول الله بركاته وأسرارهم ولن يصنع في خيرات الدنيا وصفات من محمد صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة شيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان بالدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah SWT masih memberikan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam, atau sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih lanjutkan pembahasan yang lalu dari kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bihi bi ulumi darain amin. Terakhir masih jadi dalam kitab Jawahirul Quran, masih dalam rangkaian ayat-ayat Jawahir, akhir pada surah Saba, sekarang pada surah Fatir. Min surati Fatir 13 ayatan. Dan dari surat Fatir ada 13 ayat yang termasuk ayat Jawahir tentang ma'rifatullah. Ini ayat-ayat yang berisi tentang ma'rifatullah. Itu firman Allah SWT, Qaulu ta'ala, surah Fatir ayat 1-3. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah, Fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Segala sesuatu yang ada di Quran itu yang berupa kalimat Fatir, Fatiris samawat wal ard, maksudnya khaliqis samawati wal ard. Ini pencipta langit dan bumi. Ja'ilil malaikati, yang mana Allah menjadikan malaikat itu rusulan, sebagai duta, utusan antara Allah dengan para anbiya'nya alaihissalam. Uli ajnihatin, yang mana mereka para malaikat itu memiliki sayap, para utusan-utusan yang memiliki sayap. Ai yatiruna biha, yakni mereka terbang dengan sayap itu.
untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah pada mereka dengan cepat dengan sayap mereka itu. Matsana wa thulatha wa ruba'. Ada yang dua-dua, ada yang tiga daripada sayapnya, dan ada yang empat. Dan ada yang lebih dari itu. Sebagaimana nyata di Sahih Bukhari bahwa Jibril alaihissalam ada malam Isra Mi'raj menampakkan bentuk aslinya di langit. Dan Jibril, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau Jibril itu memiliki 600 sayap. Antara setiap satu sayapnya antara timur dan barat. Oleh karena itu, di lanjutan ayat itu dikatakan yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambah pada makhluknya atau penciptaannya ma yasha, apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka sebagian menafsirkan Suti As-Suddi, dan dimaksud yazid fil khalqi ma yasha, Allah menambah dalam ciptanya apa yang Dia kehendaki. Maksudnya Allah menambah dalam sayap itu lebih dari 4, seperti pada Jibril alaihissalam dan malaikat yang lain. Dan juga Allah menambah pada penciptaan mereka, penciptaan malaikat itu, bentuk tubuhnya apa yang Allah kehendaki, karena semua makhluknya Allah, semua ciptaannya Allah, semua milik Dia, maka Dia berhak menambah atau memperlakukan apapun pada ciptaannya, karena semua milik Dia. Allahumma bisawtu falah, hanya milik Dia apa yang ada di langit dan di bumi. Sedangkan pendapat lain menafsirkan Allah menambah yazidu fil khalqi ma yasha, itu maksudnya adalah nikmat berupa bagusnya suara, husnus saut, itu dipuji. Dan atas dasar ini pula Imam Ghazali di kitab Adabus Sama di Ihya-nya menukil ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah memuji suara yang bagus pada firman Allah ini, yaitu yazidu fil khalqi ma yasha, menurut bagian dari tafsir adalah suara yang bagus. Artinya tidak ada masalah dalam suara yang bagus itu sebetulnya pada dasarnya. Sehingga menurut Imam Ghazali sama itu mendengarkan lantunan qasidah baik dengan alat atau tanpa alat, sebetulnya tidak ada masalah dengan suara itu. Kecuali apa yang dikecualikan oleh syariat dari yang diharamkan berupa alat musik atau penyajian lantunan penyajian nyanyian itu tadi dengan sajian yang melanggar syariat, seperti daripada wanita yang bukan mahramnya dan seterusnya. Kemudian dengan lenggak-lenggok sebagainya, itu yang menjadi haram. Pada dasarnya suara yang bagus itu tidak menjadi masalah, karena Allah puji di sini. Juga Allah puji Nabi Allah Daud alaihissalam dengan suaranya yang bagus. Itu di antara penafsiran yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambah dalam ciptanya apa yang dikehendaki. Itu maksudnya adalah suara yang bagus. Ya, suara yang bagus. Kemudian dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan juga dalam tafsirnya tentang pendapat itu, dan juga dibaca dengan qiraat yang syadz, yazidu fil halqi, bukan fil khalqi tapi fil halqi, dengan hak yang tidak bertitik. Halq itu maknanya tenggorokan. Yazidu fil halqi berarti Allah menambah dalam kerongkongan itu. Itu menguatkan tafsiran dari suara yang bagus tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian lagi menafsirkan
Yazidu fil khalqi itu maksudnya adalah keindahan dalam fisik, khususnya dalam fil ainain, dalam kedua mata atau bentuk fisik yang lain. Allah menambah dalam ciptanya apa yang Dia kehendaki. Ada yang mengatakan juga yazidu fil khalqi ma yasha, yakni akal, kecerdasan akal dan tamyiz, pembeda, sehingga manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain karena memiliki akal pikir. Ma yaftahillahu lin-nasi bi rahmatin fala mumsika. Maka Allah mengabarkan di sini apa-apa yang yaftahillah, yang Allah bukakan akan apa-apa tadi lin-nasi bagi manusia. Bi rahmatin berupa rahmat Allah. Bagi menafsirkan rahmat Allah yakni berupa hujan atau rezeki. Fala mumsikalah, maka tidak ada yang dapat mencegahnya, menahan. Tiada yang dapat menahan lah bagi rahmat itu tadi. Ini tidak ada seorang pun yang bisa menahannya dari kalau sudah Allah ingin membukakan. Wa ma yumsik, dan apa-apa saja yang Allah tahan, fala mursila lahu min ba'di, maka tidak ada yang dapat melepas lahu bagi ma tadi min ba'di setelah Allah yang menahan. Wa huwal azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa, ini tidak bisa dikalahkan dalam kehendaknya atau apa yang Dia ingin tahan. Hakim, dan Allah itu, ini Allah maha perkasa untuk menahan segala sesuatu yang Dia kehendaki untuk tidak memberikannya, sehingga tidak ada yang satu pun yang dapat memberikan apa yang Allah, melepas apa yang Allah tahan itu. Dan Allah maha aziz, perkasa, la yughlab, tidak terkalahkan. Tapi Allah juga maha hakim. Allah maha bijaksana dalam apa yang Dia berikan kepada hambanya, sehingga Allah tahu siapa yang pantas untuk diberikan apa yang Dia kehendaki tadi. Makanya diantara yang dianjurkan oleh Rasul SAW atau yang beliau ucap setelah, sebagian dari yang beliau ucap setelah sholat itu la ilaha illallah syarikalah wal mulku wal hamdu wa lahu syai'un qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sebetulnya yang setelah sholat itu tidak ada riwayat wala radda lima qadaita. Yang ada riwayat wala radda lima qadaita itu di doa ketika di sofa Marwah. Itu ada riwayat tambahan wala radda lima qadaita. Dalam setelah sholat itu tidak ada riwayat wala radda lima qadaita. Ya, saya cuma di sini dalam arti sekedar memberi informasi, bukan seperti orang yang kurang kerjaan mengatakan oh itu bid'ah dan sebagainya. Nah, yang itu maknanya bagus ya tidak apa-apa mau ditambahkan. Tapi kalau asli lafadznya itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tanpa tambahan wala radda lima qadaita. Itu diantara yang beliau baca setelah sholat. SAW itu la ilaha illallah syarikalah, tidak Tuhan selain Allah, wahdah, yang esa la syarikalah, tiada sekutu baginya, lahul mulku, hanya miliknya segala kekuasaan, walhamdu, hanya miliknya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'ah, ya Allah tiada yang dapat mencegah lima a'taita, terhadap apa yang Kau beri, wala mu'tiyah, dan tiada yang dapat memberi lima mana'ta, terhadap apa yang Kau cegah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tiada la yanfa'u, tidak bermanfaat dzal jaddi, kepada orang yang memiliki kemuliaan atau kekayaan, minka, di sisimu, darimu, apa al jaddu, apa kekayaan atau kemuliaannya. Jadi apa yang Allah bukakan dari rahmat bagi manusia, nggak ada yang dapat menahannya. Sebaliknya, apa yang Allah tahan, maka tiada yang dapat melepaskannya atau memberikannya. Ya ayuhan nasu dzkuru. Iya,
Banyak riwayat yang beliau baca setelah sholat itu banyak riwayat. Ini salah satu sebagian riwayatnya begitu. Riwayat yang lain beliau baca la ilaha illallah syarikalah mulkul hamdu wal ni'mah wal fadl wal thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishin lahuddin. La ilaha illallah la na'budu illa iya la ilaha illallah mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. Itu diantara riwayat yang lain beliau juga baca setelah sholat. Banyak riwayat yang beliau baca setelah sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya boleh kadang baca ini, kadang baca itu ya, tapi ya kalau biasanya kita yang merutinkan itu. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah. Wahai manusia, udzkuru, ingatlah oleh kalian nikmat Allah, akan nikmat Allah alaikum atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada pencipta selain Allah? Pencipta yang selain Allah. Yarzuqukum minas samai wal ard. Yang memberi rezeki dari langit dan bumi. Ini dari langit berupa hujan. Dari bumi berupa tumbuhan. Ini tumbuhan itu juga ada rezeki yang lain berupa hewan ternak yang memakan tumbuhan-tumbuhan tadi, sehingga juga menjadi rezeki bagi manusia. Karena semuanya Allah tundukkan bagi manusia. Allah ciptakan untuk manusia sebagai khalifah. Yang Allah sering menegaskan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Apakah ada hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta lain selain Allah yang dia itu memberi rezeki pada kalian dari langit dan bumi? La ilaha illahu. Tiada Tuhan selain dia. Ini selain Allah. Fa anna yufakun. Lantas bagaimana mereka bisa ditipu, bisa dibohongi, didustakan. Allah mengabarkan pada ayat itu, ayat tadi termasuk ayat ma yaftalun nasi min rahmatin tadi, bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Dan itu dasar tauhid yang menjadi modal untuk sifat tawakal, berserah diri kepada Allah. Ketika orang itu meyakini tauhid seperti itu, bahwa apapun dan seberapapun makhluk jinnya manusianya berkumpul, seperti kata Imam Ghazali, dan juga itu merupakan kutipan dari hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa walaupun berkumpul jin dan manusia untuk memberimu manfaat, maka tidak akan dapat memberimu manfaat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka berkumpul untuk memberimu madarat pun, tidak dapat memberi madarat atau tidak sampai madarat itu kecuali apa yang sudah Allah tetapkan atasmu. Itu dasar tauhid. Dasar tauhid yang menjadi modal untuk tawakal. Kemudian begitu juga dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar ketika Rasulullah itu SAW kalau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Allahumma rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi atau mil al ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma ahlas sana'i wal majd
ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu salah satu doa i'tidal. Selain yang kita kenal Rabbana kami bersama tim lalu masyarakat mencari badu, dan yang lain ada tambahan dari beliau ahlas sana'i wal majd. Rabbana lakal hamdu, bagimu ya Tuhan kami, bagimu segala puji, mil samawati sepenuh langit, wa milal ardi dan sepenuh bumi, sepenuh bumi, wa mil amasyita dan sepenuh apa yang kau mau, min syai'in ba'du dari segala sesuatu setelah itu, setelah langit dan bumi. Boleh dibaca mil'a atau mil'u. Mil'a ya mil'a semua. Alhamdulillah mil'as samawati wa mil'al ardi mil'a ma syi'ta min syai'in. Atau alhamdulillah mil'us samawati mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca mil'u berarti khobar, baca mil'a berarti nasab tamyiz. Terus di riwayat lain ada tambahan setelah min syai'in ba'du, beliau melanjutkan doanya ahlas sana'i wal majd. Engkaulah yang pantas untuk sana, untuk disanjung, dan majd pantas untuk dimuliakan, pantas untuk menerima sanjungan dan pemuliaan. Satu-satunya yang pantas untuk menerima sanjungan dan pemuliaan. So manusia itu kalau menerima pujian, yang dipujikan para manusia itu juga pemberian dari Allah. Maka Allah dikatakan sebagai ahlas sana'i wal majd. Engkaulah ya Allah, wahai zat yang ahlas sana' wal majd, wahai zat yang satu-satunya pantas akan sanjungan dan pemuliaan, ahaqqu ma qala al-'abd, dan memang itulah yang paling berhak untuk dikatakan oleh seorang hamba. Pujian itulah yang pantas diucapkan oleh hamba kepada Tuhannya. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd, dan semua kita ini adalah hamba. Wa kulluna laka 'abdun, dan semua dari kita bagimu adalah hamba. Lamania lima ataita, tiada yang dapat mencegah apa yang kau beri, wala mu'ti lima mana'ta, dan tiada yang dapat memberi terhadap apa yang kau cegah, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak dapat memberi manfaat pada orang yang memiliki kemuliaan di sisimu darimu, apa al-jaddu, apa kemuliaannya. Itu juga di riwayat Sahih Muslim itu dibaca oleh Rasul ketika i'tidal. Kalau tadi riwayatnya setelah sholat itu juga ada digandeng dengan la ilaha illallah syarikalah. Alhamdulillah wa kulli syai'in qadir, Allahumma la mani lima ataita. La mani lima ataita tanpa kalimat Allahumma. Terus digandeng dengan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu di riwayat yang lain dibaca di dalam sholat ketika i'tidal. Di ayat yang lain banyak ayat yang semisal itu. Seperti dalam surah Yunus ayat 107, wa yamsakallahu bidzurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila yamsakallahu bidzurrin, Allah menyentuhkan engkau dengan satu kemadharatan, fala kashifa lahu illahu, maka tiada yang dapat menyingkap lahu bagi kemadharatan tadi illahu kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin, dan apabila Allah menghendaki engkau dengan kebaikan, fala radda li fadlih, maka tiada yang dapat menolak terhadap karunia Allah SWT. Kemudian bahkan Imam Malik mengatakan Abu Hurairah itu kalau hujan, setelah hujan ya, maka beliau mengatakan mutirna binau'il fathi, kami diberi hujan dengan bintang fatah, ini pembukaan pada Allah. Karena di riwayat Bukhari ketika pagi Hudaybiyah itu Rasul SAW mengatakan asbaha atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian ngerti apa yang diucapkan oleh Tuhan kalian? Maka sahabat mengatakan, itu waktu pagi di Hudaybiyah, yang malamnya itu hujan waktu itu. Kemudian para sahabat mengatakan Allah Rasulullah alam.
Kemudian qala Allah berfirman, asbaha abdi atau asbaha ibadi kafirun bi wa mu'minun bi. Pada pagi hari ini ada hamba-hamba yang beriman pada saya dan ada hamba-hamba yang kufur kepada saya. Man qala, maka siapa yang berucap mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi, kami diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia Allah, maka itulah zalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka itu orang yang beriman padaku dan kafir terhadap bintang. Man qala mutirna bi nau'i kadza, dan siapa yang mengatakan kami diberi hujan gara-gara bintang ini, maka itu orang yang kafirun bi mu'minun bil kaukab. Maka itu orang yang kafir kepada saya dan beriman pada bintang-bintang. Maka Abu Hurairah dalam riwayat beliau mengatakan kalau setelah hujan, Abu Hurairah mengatakan mutirna binau'il fatah, kami diberi hujan dengan nau bintang, rasi bintang fatah. Apa maksudnya rasi bintang fatah itu? Kemudian beliau membaca ayat ini tadi, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Bintang fatah yang dimaksud Abu Hurairah itu adalah ma yaftahillah, apa yang Allah bukakan, itu bintang fatah. Itu yang dimaksud adalah kehendak dari Allah. Itu nau'ul fatah. Nau itu bintang, rasi bintang. Nun waw hamzah. Nau, bukan nau, bukan nau itu macam. Nau itu rasi bintang. Rasi bintang. Rasi itu gugusan bintang. Nanti cari di Mbak Google. Apa arti rasi atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring di Google itu. Gugusan bintang. Apa gugus? Ya gugusan itu. Kemudian apa? Jadi Abu Hurairah mengatakan mutina binawil fatah. Kami diberi hujan dengan naul fatah. Rasi bintang, rasi daripada fatah. Kemudian Abu Hurairah membaca ayat ini. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Amamin yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Huwal azizul hakim. Atau itu sunnah setelah hujan, kalau mengikuti ucapan Abu Hurairah itu seperti itu, atau mengikuti tadi riwayat Bukhari dari riwayat Bukhari, sunnah mengucapkan setelah hujan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi, kami diberi hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Itu setelah selesai hujan. Mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kalau waktu hujan turun, itu Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doanya waktu turun hujan. Ya Allah, jadikanlah ini shayyiban, tuangan yang nafi'an, yang memberi manfaat. Setelah reda, setelah selesai hujan, itu doanya tadi itu. Mutirna bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kami telah diberi hujan bi fadlillah, dengan rahmat dari Allah dan dengan karunia dari Allah dan rahmatnya. Apa? Iya rasi. RASI. Bukan rasa. Rasi bintang. Rasi itu gugusan bintang. Rasa musang. Mosem. Bahasa Inggrisnya mosem. Inggris Timur. Ya. Allahu alam. Disitulah. Iyanya nanti dah kecanda. Maghribnya agak maju ya. Maghribnya agak maju. (17.24) Bismillah. Nanti iyanya sampai mana terakhir?
Rasi, coba rasi. Apa itu rasi? Ya itu. Rasi. Apa itu rasi? Bukan rase. Rasi. Itu loh, rasi bintang adalah konstelasi. Tambah ada paham. Oh, konstelasi. Mau apa ya? Konstelasi. Hanya alif, tak boleh bahasa Inggris. Konstelasi. Gugusan. Sampai mana? Iya-nya. Ada terjemahnya Inggris ya. Itu yang terjemahnya Indonesia. Apa itu? Iya sampai di Sampai di dalam ya. Hmm?